Mari saudaraku, dengan berdiri kita menyambut Injil Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35, saudaraku. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35, firman Tuhan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Gimana kabar hari ini? Baik? Puji Tuhan. Semoga tetap sehat semuanya dan selalu bersemangat. Saudara-saudara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang juga terus berproses supaya hidup kita mengasihi Tuhan. Saya memulai perenungan pada saat ini dengan kisah Pastor Thomas van der Woudt. Pastor Thomas van der Woudt, dia seorang pastor yang melayani di gereja Katolik di Virginia, Amerika Serikat. Suatu hari dia mendengar panggilan untuk segera datang ke rumah sakit karena ada sebuah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Keluarga ini yang meninggal adalah ayahnya. Kenapa saudara-saudara? Keluarga ini punya anak bungsu yang mengalami Down syndrome. Dia bermain di atas lubang septic tank dan saudara-saudara entah bagaimana anak itu kemudian terperosok masuk ke dalam lubang septic tank. Sang ayah yang seorang pensiunan umurnya 66 tahun demi untuk menyelamatkan anaknya dia juga lompat masuk ke dalam lubang septic tank. Tetapi lubang septic tank itu cukup besar dan cukup dalam saudara-saudara. Apa yang dia lakukan? Orang ini kemudian mengangkat anaknya, terus menyangganya sampai pertolongan itu datang. Dan akhirnya sang anak yang bernama Yosef itu selamat, tetapi sang ayah kehilangan nyawanya. Nah, menariknya saudara-saudara, sang ayah yang menyelamatkan nyawanya itu sama namanya dengan Pastor Thomas van der Woudt. Kenapa? Karena orang itu adalah memang ayahnya. Dan Yosef yang Down syndrome itu adalah adik bungsunya. Saudara bisa bayangkan, dia harus mendampingi keluarga yang adalah keluarganya sendiri kehilangan seorang ayah yang sangat mereka banggakan karena menyelamatkan nyawa adiknya yang Down syndrome. Apa yang kita bisa belajar dari cerita ini, saudara-saudara? Semua ayah di dunia ini mestinya dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan anaknya. Saya punya kisah yang agak mirip tapi tidak separah Thomas van der Woudt, saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu kami sedang keluar kota dan anak saya yang 2 orang, mungkin umurnya 7 dan atau mungkin 6 dan 4 tahun memaksa untuk berenang pada sore hari. Mereka belum
bisa berenang dan saya harus dampingi, dan yang kecil karena memang sama sekali belum berenang, dia ingin digendong oleh saya. Dan saya tidak tahu karena memang baru kali itu di situ, ternyata kolam itu dalam, saudara-saudara. Sehingga kemudian saya membawa yang kecil dan terperosok ke dalam bagian kolam yang dalam. Dan posisinya miring sehingga kaki saya tidak bisa naik lagi dan saya tenggelam, saudara-saudara. Apa yang saya lakukan? Sekalipun saya bisa berenang, saudara-saudara, naluri seorang ayah adalah mengangkat anaknya agar tetap hidup dan selamat. Puji Tuhan, ada orang yang menyelamatkan anak saya sehingga saya bisa berenang ke pinggir walaupun mungkin sudah minum air 1 liter. Masih untung hidup, kalau enggak saya tidak khotbah di sini kali ya, saudara-saudara. Saudaraku, tema hari ini tuah kasih. Kalau kita bicara tuah seperti ditulis di warta, tuah itu kadang-kadang diterjemahkan dengan khasiat atau diterjemahkan dengan sesuatu yang mistis, sesuatu yang bertuah gitu, saudara-saudara. Tetapi ketika kita berbicara tuah kasih, kita tidak berbicara kasih yang punya khasiat, bukan. Tetapi kata kasih yang memang harus di-refresh oleh saudara dan saya, kata kasih yang sungguh-sungguh harus dihidupi oleh saudara dan saya. Dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Saya ingin menggarisbawahi 3 pesan yang sangat sederhana dari firman hari ini, saudaraku. Pesan yang pertama, saudara-saudara, entah bagaimana caranya, saya ingin terus ingatkan kepada seluruh jemaat GKI Nurdin, bahwa setiap saudara dan saya itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Semua cara dipakai oleh Tuhan dalam rangka mengangkat, dalam rangka menyelamatkan saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 adalah Alkitab atau kitab atau bacaan kitab ayat yang memang itu nyata, saudara-saudara. Saya membacanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Kata yang terakhir ini yang sangat penting, bukan hanya sekedar hidup kekal, tapi hidup yang sejati, hidup yang sungguh-sungguh hidup, dan dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Ini bagian yang sangat mudah untuk dikatakan, saudara-saudara. Pesan ini sudah sangat sering, terlalu sering untuk didengarkan oleh saudara dan saya. Tetapi gereja tidak akan pernah berhenti dan bosan untuk terus mengingatkan kita bahwa Allah itu kasihnya sangat besar. Dan kalau seorang Thomas van der Walt yang mau mati untuk menyelamatkan nyawa anaknya, saudara-saudara, Allah kita, Bapa kita, jauh lebih besar dari itu. Nama Thomas van der Walt sangat dikenal, khususnya di Virginia, saudara-saudara ya. Bahkan kemudian dibentuklah lembaga amal untuk mendukung penelitian dan dukungan untuk anak-anak Down syndrome, dan terkumpul dana yang cukup besar, saudara-saudara. Orang mengenang Thomas van der sebagai sosok ayah yang mau mati, yang mau berkorban untuk anaknya. Dan Allah kita jauh lebih besar dari itu, saudara-saudara. Allah bukan hanya mau mati di dalam Yesus Kristus, tapi Tuhan juga memakai semua cara. Tujuannya adalah supaya semua manusia itu mengenal Dia. Saudara-saudara, mungkin ada dari saudara yang pernah melihat tayangan Pastor Andi Simon. Saya tidak bermaksud untuk mempromosikan dan saya tidak bermaksud menilai itu benar atau salah yang dilakukan Pastor Andi Simon. Tetapi kalau itu benar, saudara-saudara, itulah cara Tuhan untuk menyapa, untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ingatkan, Tuhan juga terus bekerja sampai saat ini dan seterusnya. Ada kisah namanya Mbah Suwardi, dia tinggal
di desa Sengon Wetan, Grobogan, Jawa Tengah. Dia bukan orang Kristen. Sudah 4 tahun anaknya pergi dan tidak pulang dan dia nyatakan sudah hilang. Dan saking sedihnya si bapak ini, suami istri ini, kemudian dia berkata, saya mau berpuasa Ma. Dia berkata kepada istrinya. Dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Tidak tidur bahkan saudara-saudara. Bahkan di hari ketiga ketika dia sangat lapar saudara-saudara, dia minta diantar oleh istrinya untuk pergi ke halaman, dituntun dan duduk di sana. Entah gimana saudara-saudara, Mbah Suwardi ini merasa ada seorang yang berpakaian putih bercahaya menjumpai dia dan istrinya. Dan istrinya juga melihat. Sosok itu bertanya kepada Mbah Suwardi seperti yang dikisahkan oleh Mbah Suwardi. Kenapa kamu bersedih? Mbah Suwardi berkata, iya, anak saya sudah hilang 4 tahun dan saya tidak menemuinya lagi sudah 4 tahun ini. Sosok itu kemudian berkata, anakmu tidak hilang. Hari Minggu nanti, anakmu akan pulang jam 3 sore. Mbah Suwardi bertanya, kamu siapa? Dalam cerita Mbah Suwardi dia mengatakan, saya Yesus, Allahnya orang Kristen. Saudara-saudara, itu adalah hari Jumat sehingga hari Minggu ketika dia bicara bahwa orang itu Yesus, maka kemudian Mbah Suwardi mencari gereja. Ketemu gereja Pentakosta di sana saudara-saudara, dan biasa kalau gereja Pentakosta ada kesaksian, maka kemudian dia memberikan kesaksian hari Jumat kemarin, saya ditemui oleh Yesus dan berkata bahwa hari ini jam 3 sore anak saya akan pulang yang sudah hilang 4 tahun. Kalau benar anak saya hari ini pulang jam 3 sore, saya akan menjadi Kristen seumur hidup saya. Tetapi kalau tidak, saya hanya akan menjadi orang Kristen hari ini saja. Saya hanya akan ke gereja hari ini juga. Setelah itu tidak akan pergi lagi ke gereja. Dan betul saudara-saudara, karena gereja itu jauh dari rumahnya, ketika dia sampai di rumah sudah jam 3 sore, anaknya sudah ada di rumah. Dan anaknya selama ini tinggal di Sulawesi. Anaknya selama ini sudah menikah dengan orang Kristen dan anaknya sudah kenal dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi berita yang luar biasa. Ada kisah-kisah lain saudara-saudara yang saya tidak ingin ceritakan di sini. Saudara mungkin juga boleh cari kisah Mbah Suwardi dari Sengon Wetan, Grobogan. Cerita ini saya angkat untuk mengingatkan saudara, Tuhan terus bekerja saudara. Tuhan akan terus berusaha menjumpai umatnya di dunia ini. Tujuannya satu, supaya kita sadar bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak ingin satupun dari saudara dan saya terhilang. Tuhan ingin setiap saudara mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan ingin hidup saudara itu bermakna. Mungkin saudara akan berkata, kok enak ya jadi Mbah Suwardi bisa ditemui Tuhan Yesus. Saya pengen ditemui Tuhan Yesus, saya udah Kristen lama kok nggak bisa Pak Pendeta. Ada yang berpikir begitu ya. Saya juga pengen saudara-saudara, tapi saya takut. Karena kalau Tuhan Yesus ketemu saya nanti langsung dibawa ke surga gitu ya. Belum pengen kan? Saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang spiritualitas cukup. Thomas ketika diceritai oleh teman-temannya, oleh murid-murid yang lain, kita ketemu guru-guru menampakkan diri pada kami. Thomas dengan keras mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku pada bekas luka di tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku pada bekas luka di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemudian Yesus menemui murid-murid itu dan di sana ada Thomas. Thomas, kesinilah, peganglah tanganku. Apakah engkau sekarang percaya kepadaku? Ya Tuhan, aku percaya. Karena engkau melihat kamu menjadi percaya. Saudara tahu, saudara ingat kata-kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah yang saya ajak untuk pesan pertama hari ini saudaraku. Mari kita hayati, mari kita hidupi betapa besarnya kasih Tuhan itu. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada di gereja, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada jutaan orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus dan sekalipun segala usaha digunakan oleh Tuhan, betapa sulitnya membuat mereka percaya. Ini bagian yang harus kita gumuli bersama-sama, saudara-saudara. Bagian yang kedua, jemaat Tuhan, kasih dan pengorbanan
dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Apa artinya, saudara-saudara? Kasih dan pengorbanan seperti mata uang logam yang punya dua sisi, atau seperti mata uang kertas yang punya dua sisi. Kalau mata uang itu cuma satu sisi, yang lainnya kosong, itu artinya uang itu tidak bisa dipakai. Mungkin uang itu adalah uang palsu, saudara-saudara. Uang itu menjadi bermakna kalau dua sisinya sama-sama benar. Itu artinya apa, saudara-saudara? Banyak orang Kristen berbicara kasih, mereka sangat bangga dengan kasih yang diajarkan Yesus. Tetapi mereka tidak mau menjadi pelaku kasih yang mau berkorban. Orang Kristen kalau tidak mau berkorban, kalau tidak mau rugi sedikit pun, saudara-saudara, dia mungkin kasihnya belum sempurna. Seperti seorang ayah yang mau berkorban untuk anaknya, saudara-saudara. Seperti Allah yang mau berkorban dalam Yesus, yang mau mati di kayu salib. Itulah kasih dan pengorbanan yang identik, yang satu paket, saudara-saudara. Jadi kalau kita hanya menekankan pada kasih semata, kasih kita belum lengkap. Galatia 6 ayat 3 mengatakan, sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau ada orang mengatakan aku ini orang Kristen yang memiliki pemahaman kasih tetapi hidupnya tidak menghadirkan kasih yang mau berkorban bagi sesamanya, dia menipu dirinya sendiri. Jadi saudaraku, jelas bahwa kasih dan pengorbanan itu dua sisi yang harus dikerjakan oleh saudara dan saya. Oleh karena itu pesan yang ketiga jemaat Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada setiap saudara di ruangan ini. Kita diajak, kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang dimuliakan. Tetapi dengan praksis kasih dan pengorbanan. Kalimatnya agak rumit sedikit saudara-saudara ya. Tuhan ingin setiap saudara menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan Tuhan. Dan saudara bisa menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Tuhan kalau kita ini sungguh-sungguh menghidupi bukan sekedar praktek tapi istilahnya agak keren, praksis saudara-saudara. Praksis kasih dan pengorbanan. Kenapa istilahnya praksis Pak Pendeta? Praksis itu bukan sekedar praktek tetapi praksis itu memahami, menghayati apa yang benar, ajaran yang benar, kemudian menghidupinya dalam seutuh kehidupan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Menghadirkan kasih dan pengorbanan itu bukan sesuatu yang mustahil. Saya ingat saya pernah khotbah di sini, saudara-saudara. Kata kasih itu seringkali dimaknai oleh orang Kristen, itu kan kasihnya Tuhan yang sempurna. Kita mah nggak bisa Pak Pendeta, tunggu dulu. Betul, kasih itu adalah kasih agape, kasih yang sempurna dari Tuhan. Tetapi saya ingin katakan saudara-saudara, kasih agape itu bukan kasih yang diawang-awang, tapi kasih agape itu bisa dikerjakan oleh saudara. Kasih agape itu kalau dibuat dalam sebuah kalimat, selalu ada kalimat yang di dalamnya ada kata sekalipun atau meskipun. Saya akan tetap mengasihi engkau meskipun kamu mengecewakan saya. Saya akan tetap mengampunimu meskipun kamu mengecewakan saya. Bisa ya, jadi kalau kita ingat kata meskipun, maka itulah yang dilakukan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, kita ini menjadi orang yang diterima Tuhan. Tuhan mau menerima saudara dan saya meskipun kita ini orang yang seringkali melakukan kesalahan demi kesalahan. Mempraktekkan kasih dan pengampunan, kita boleh belajar dari Mama Hana. Mungkin pernah dengar nama ini saudara-saudara ya. Mama Hana, nama lengkapnya adalah dia dari Surabaya, saudara-saudara ya, pendiri Yayasan Pondok Kasih. Namanya Hana Vandayanti siapa gitu saudara-saudara. Dia sakit-sakitan awalnya saudara-saudara karena dilarang suaminya untuk melayani, jadi sakit. Kemudian karena dia sakit-sakitan akhirnya suami ya sudahlah kamu melayani saja daripada kamu sakit-sakitan. Dan betul saudara-saudara ketika dia boleh melayani
dia kemudian menjadi sembuh. Bukan hanya sembuh, dia menjadi sosok yang luar biasa. Di Surabaya dan di Jakarta ada cabangnya. Hana Amalia Vandayani namanya, saudara. Pendiri Pondok Kasih di Surabaya. Ribuan orang dilayani oleh dia. Orang mengatakan dia adalah Ibu Teresanya Indonesia. Dia mendatangi orang-orang di tempat kumuh, memberikan bacaan, memberikan makanan, membangun rumah, mendirikan panti asuhan, menikahkan orang-orang yang tidak punya akta pernikahan, memestakan mereka, saudara-saudara. Dan dia menjadi sehat. Dan dia menjadi orang yang saat ini bukan hanya mendapatkan penghargaan dari pemerintah, tetapi juga dipercaya banyak perusahaan, bahkan banyak perusahaan luar negeri untuk menyalurkan kebaikan kepada orang-orang yang susah. Dimulai oleh langkah sederhana untuk hadir kepada orang yang miskin dan susah. Dan ini adalah rahasia kehidupan yang diceritakan oleh Mama Hana. Rahasia kehidupan adalah ketika saya bisa hadir menolong orang miskin, itu adalah kunci kebahagiaan saya yang sempurna. Yang dilakukan Mama Hana, saudara-saudara, ini sejajar dengan Lucille Randon. Siapa Lucille Randon, saudara-saudara? Sampai bulan April kemarin, orang tertua di dunia itu rekornya dipegang oleh Ken Tanaka dari Jepang. Usianya 119 tahun, saudara-saudara. Tapi 22 April kemarin meninggal pada usia yang 119. Penggantinya adalah Lucille Randon. Dia setahun lebih muda dari Ken Tanaka, dia dari Eropa, saudara-saudara. Usianya 118 tahun ini, saudara-saudara. Dia seorang suster, dia seorang biarawati. Dan ketika ditanyakan kepadanya, terkenal dengan nama Suster Andre. Suster, apa sih rahasia hidup panjang Suster Andre? Dia mengatakan, rahasia hidup saya ada dua. Yang pertama, hidup itu harus menolong orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Suster Andre. 30 tahun saudara-saudara dia melayani menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit khusus menangani lansia dan menolong anak-anak yang yatim piatu. Dua sosok ini mewakili saudara-saudara, kalau lansia terkenal mungkin banyak rewel gitu ya, banyak mengeluh. Anak-anak yatim piatu orang-orang yang kurang kasih sayang yang selalu menjadi persoalan. Suster Andre mengatakan banyak orang mengatakan melayani orang-orang ini sebagai pekerjaan yang membunuh orang, yang membuat orang cepat mati katanya. Tapi tidak bagi saya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang saya nikmati, yang memberikan kehidupan bagi saya. Jadi suka menolong orang lain itu adalah rahasia kehidupannya. Bahkan ketika dia sudah pensiun, dia tetap melayani di Panti Werda, saudara-saudara. Bahkan sampai sekarang usianya 119 tahun, dia tetap melayani saudara-saudaranya lansia di panti lansia. Menolong mereka. Dan itulah yang memberikan kebahagiaan kepadanya. Yang kedua rahasianya adalah sudut pandang yang harus diubah. Saya ingin katakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak punya masalah, termasuk saudara dan saya. Tetapi masalah itu bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Kalau pekerjaan melayani para lansia yang menyusahkan itu membunuh, kata orang, bagi Suster Andre itu adalah pekerjaan yang memberikan kehidupan kepadanya. Jemaat Tuhan, ketika orang menolong orang lain itu menghadirkan kebahagiaan. Ketika orang mau berkorban, itu menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebahagiaan itu saudara-saudara menghadirkan sel-sel yang bahagia dalam tubuh saudara dan saya. Dan itu juga menjadi rahasia hidup panjang. Tetapi bukan hanya itu. Kita tidak hanya sekedar ingin hidup kita panjang, umur kita panjang. Kita ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka 3 pesan sederhana saya ingin menggaris bawahi sekali lagi bagi saudara dan saya. Yang pertama, mari kita hayati bahwa betapa besar kasih Tuhan itu bagi saudara dan saya. Jangan pernah anggap remeh pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kasih dan pengorbanan 2 hal yang harus sama-sama dihidupi. Jangan menjadi orang Kristen yang pandai berbicara kasih, tetapi kita menjadi orang yang sangat pelit menghadirkan kasih.
Jangan berbicara menjadi orang Kristen yang semangat berkata kasih, tetapi saudara dan saya tidak mau berkorban apapun bagi sesama kita. Pesan yang ketiga, saudara, Tuhan ingin memuliakan setiap saudara dan saya. Dan kalau saudara ingin menjadi orang yang mulia, saudara ingin menjadi orang yang paling bahagia di dunia, maka mari kita hidupi kata kasih dan pengorbanan itu dengan hidup di dalam seluruh keseharian saudara. Waktu saudara dan saya mungkin tidak banyak, tetapi mari kita gunakan waktu yang tidak banyak ini. Mungkin hari esok kita tidak hidup lagi, tetapi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Mari kita hadirkan, kita wujudkan kasih dan pengorbanan itu bagi orang yang membutuhkan. Tuhan menolong, Tuhan memperlengkapi saudara, dan Tuhan memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Kita masuk saat teduh, saudaraku.